Saudaraku yang kekasih, selamat hari Minggu. Dan saya sampaikan horas, semoga Tuhan memberkati Anda dan membuat Anda sehat senantiasa. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, Minggu Rogate, dengan topik berdoa dan mengucap syukur, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh atau dalam bahasa Batak disebut 1 Kronika, pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita simak dan kita pelajari dari nas ini. Yang pertama, berdoalah pada Tuhan dan akuilah kebesarannya. Pada ayat 16, Daud duduk di hadapan Tuhan dan berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan dan keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Aitung ise maau pola alija huba di bataku di jolom." Itu suatu pengakuan akan Tuhan dan pengenalan akan diri sendiri. Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal siapa dirimu. Sering orang menonjolkan diri, kemampuan dan keberadaannya, dan melupakan Tuhan. Itulah kecongkakan dan tinggi hati. Dan Amsal Sulaiman pada pasal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Saudara,
hiduplah rendah hati. Dan tirulah Yesus yang walaupun anak Allah selalu rendah hati dalam hidupnya. Pesan yang kedua, kenallah Tuhan karena Dialah Allah yang setia menyertai perjalanan hidupmu. Melalui Nabi Nathan, suruhan Tuhan kepada Daud, Allah berkata, "Akulah yang mengambil engkau dari padang penggembalaan ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas Israel." Gembala kambing domba menjadi raja gembala manusia. Itu kan luar biasa. Dari sejarah bangsa itu dinyatakan bahwa pada Musa, Aaron, Yosua, dan para hakim-hakim, Tuhan menyertai umatnya siang dan malam. Saat menghadapi musuh, saat lapar dan haus, umat yang terkadang tidak setia, tetapi pada saat lain lupa akan Tuhan dan menyembah dewa-dewa serta berhala-berhala buatan tangan manusia. Tuhan senantiasa sabar walau terkadang marah dan menghukum. Dia menuntun umatnya masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan sampai sekarang negara Israel. Saudara yang kekasih, ada ungkapan yang berbunyi, hidup adalah perjalanan, tempuhlah, jalanilah. Kalau masa Daud hal itu dinyatakan, untuk masa kini dalam hidup kita itu juga berlaku. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian dikatakan pemimpin negara kita. Jangan melupakan sejarah perjalanan hidupmu, saudara. Dari masa kecil hingga sekarang. Semasih di Huta, di Bonapasogit, hingga sekarang di kota besar dan sampai di perantauan. Tidak selamanya nikmat dan menyenangkan, saudaraku. Terkadang sakit dan kemudian penyakit mengancam tentang kematian, tetapi kita toh sehat. Ada suka, tapi juga ada dukanya. Kini COVID-19 mengancam dunia. Ratusan ribu yang positif kena virus. Puluhan ribu yang meninggal. Dan puluhan ribu juga yang sembuh. Banyak yang susah karena PHK. Tidak ada penghasilan. Disuruh keluar dari rumah kontrakan dan lain-lain. Namun, tabah dan percaya karena dalam waktu yang tidak lama suasana aman dan bisa bekerja akan tiba. Kita boleh mengatakan Ebenezer sampai di sini, sampai hari ini, dan sampai besok Tuhan menolong. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Masih ingat lagu rohani yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Lebih jelas lagi dalam buku ND nomor 753 berbunyi, di pardalanan Yesus dijolokku. Itu bunyinya. Dan holong ni tangan mi menugu au. Nang dinguluku hodo sobauku. Tung sonang mardalan rapon au. Hubo todo takas panugonmu. Itiup hodo tok-tok tangaki. Sahat ro di ujung ni perdalaku. Togu maau jonok tu labungi. Saudaraku yang kekasih, pesan yang ketiga berbunyi, berdoalah kepada Tuhan dan ucaplah syukur. Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak Allah selain Engkau." Alkitab menyatakan
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, dalam Kejadian 17 ayatnya yang pertama. Abraham yang percaya dan bergumul di Bukit Moria saat anaknya Ishak mau dikorbankan berkata, Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan apa yang kalian butuhkan. Kejadian pasal 22 ayat 14. Saudara, doa itu napas hidup. Yang hidup pasti butuh napas dan oksigen. Yang percaya pasti berdoa dan butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua berdoa setiap hari. Tetapi ingatlah ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami yang kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di situ dijelaskan bahwa alamat doa kita ialah Allah Bapa di sorga, bukan arwah orang yang sudah meninggal atau tokoh yang dihormati. Ibarat surat yang salah alamat pasti kembali ke si pengirim. Demikianlah doa yang salah alamat pasti akan hilang kemana-mana karena alamatnya bukan Allah di sorga. Sampaikan permohonanmu apa saja untuk keluarga, anak-anak, cucu, pekerjaan, gereja, sahabatmu, bangsa dan negara, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi ingat, kehendak Tuhanlah yang jadi. Tuhan lebih tahu apa yang engkau perlukan dan cocok bagimu. Dan akhirilah doamu dan katakan, karena engkau punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perlu doa bersama-sama saudaraku yang kekasih, bukan hanya sendiri di kamar. Duduklah bareng dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dan dalam doamu sebutkan nama mereka satu persatu, dan itu berkesan dan akan diingat oleh mereka. Satu waktu pada acara tertentu, mereka akan menyanyikan di doa ibuku, atau di doa bapakku, atau di doa opungku namaku disebut. Dan lagu itu bukan lagi sekedar mengisi acara, tetapi menjadi kesaksian yang sebenarnya. Dan orang lain yang mendengar akan belajar dari hal itu. Doa untuk para medis yang berjuang merawat orang sakit, lebih-lebih yang berhadapan dengan COVID-19 itu sangat-sangat perlu. Tapi juga saya mau tambahkan, saat Anda duduk makan bersama dengan keluarga dan menikmati makananmu, jangan lupa mendoakan petani, nelayan, peternak yang juga diancam oleh COVID-19, tetapi mereka harus pergi bekerja ke ladang untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Kita hidup pada masa elektronik ini dengan bantuan arus listrik. Pernahkah Anda bayangkan kalau listrik mati, sumur pompa air berhenti, handphone Anda stop karena habis baterai, Wi-Fi dan YouTube berhenti, ngomong dengan sahabat batal, rumah dan sekeliling gelap. Saudara, sadarilah bahwa kelancaran komunikasi dan kebutuhan hidup boleh jalan karena ada listrik. Karena itu, doakanlah juga petugas listrik di perusahaan listrik negara Indonesia. Ada 3B yang perlu dilakukan dalam hidup ini. Berdoa, bekerja, dan berbuat baik. Saat berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, dan lipat kaki, memohon banyak-banyak hal dari Tuhan.
Kita mohon berkat, mohon rezeki kehidupan. Tetapi sesudah amin, kita buka mata, buka tangan, dan kaki bergerak, bekerja, dan mau menolong orang lain yang butuh pertolongan. Yang menerima berkat harus jadi saluran berkat. Hidup ini rumusnya menerima dan memberi. Tangan yang menerima berkat, tangan kita juga yang harus menyalurkan berkat buat kehidupan orang lain. Katakanlah dalam hatimu, ya Tuhan, pakailah aku menjadi saluran berkat. Dengan demikian orang yang susah hidupnya melihat indahnya hidup ini dan bersemangat karena berkat yang mereka terima dari Anda sendiri. Terpujilah Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan yang maha baik, yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami menaikkan doa, pujian, dan syukur dan hormat kami bagimu. Karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang memelihara hidup kami dari dulu, hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau Allah. Berkatilah kami juga justru pada saat-saat sekarang ini, di mana kami terancam oleh COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu bukan hanya dulu pada masa Daud dan umat-Mu Israel, tapi juga kuasa-Mu ada dan berlaku, berkuasa untuk hari ini juga buat hidup kami untuk selama-lamanya. Ajarlah kami untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Ebenezer, Engkau selalu hadir sampai hari ini dan untuk hari-hari seterusnya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.